full mengadakan event tentang Nature Inspired Optimization Algorithm atau algoritma optimasi yang terinspirasi dari alam. Nah, jika sebelumnya teman-teman sudah mengikuti sesi pada roundtable spesial hari ini, jadi pada materi sebelumnya telah dibahas algoritma Firefly dan algoritma PSO. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu algoritma yang terinspirasi dari alam juga, yaitu BET algorithm. Oke, mungkin untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi sebelumnya, pada materi kali ini akan ada materi yang sama ya, yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya, dan itu nggak apa-apa, diikutin aja terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang bergabung, bahkan baru familiar atau belum familiar tentang algoritma optimasi ini, nggak apa-apa juga, nanti kita akan bahas dari basic sekali. Nah, oke, langsung kita mulai. Untuk outline kita pada hari ini, yang pertama kita awali dengan introduction. Jadi kita mulai dengan pengenalan terlebih dahulu tentang apa itu algoritma, apa itu optimasi, apa itu algoritma optimasi, sampai nanti kita akan bahas mengenai introduction di BET algorithm. Lalu outline yang kedua ada bagaimana sih kita mengetahui cara algoritma kelelawar ini bekerja. Lalu nanti selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah case study dengan melakukan pendekatan dari algoritma kelelawar ini. Sampai yang terakhir kita akan mengimplementasikan apa yang tadi kita kerjakan ke dalam bahasa pemrograman Python. Oke, seperti yang saya bilang, di introduction ini kita akan memulai untuk membahas dari sesuatu yang sangat basic sekali ya di dalam materi ini. Yang pertama kita bahas mengenai optimasi, lalu apa bedanya dengan algoritma optimasi. Lalu kan ini merupakan algoritma yang terinspirasi dari kelelawar ya. Nah, berarti kita harus tahu juga nih behavior dari kelelawar di nature itu seperti apa. Sampai nanti kita akan bahas introduction di BET algoritmnya. Kayak apa sih yang diadopsi di BET algorithm ini, lalu bagaimana cara kerjanya, dan lain sebagainya. Ini kita mulai. Jadi, optimasi adalah proses untuk mencari nilai optimal dari suatu permasalahan optimasi. Nah, permasalahan optimasi di sini itu tergantung case-nya. Ada yang mencari nilai minimum, ada juga yang mencari nilai maksimum. Nah, permasalahan optimasi ini juga sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya dalam bidang matematik ada, teknik ada, dalam bidang sosial, ekonomi, pertanian, farmasi, dan lain sebagainya. Nah, dilihat dari cakupan menggunakan teknik optimasi yang sangat luas, ini juga bisa kita simpulkan ya bahwa teknik optimasi ini sangat besar manfaatnya jika digunakan dalam case-case tertentu. Di sini saya beri contoh, misalnya suatu perusahaan ingin memaksimumkan pendapatannya ataupun meminimumkan biaya produksi. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknik optimasi. Saya beri contoh soal juga biar lebih jelas. Jadi, di sini kita akan melakukan optimasi pada suatu perusahaan yang ingin memaksimalkan pendapatan totalnya. Untuk teknik optimasi yang pertama ini kita akan melakukan dengan menggunakan pendekatan kalkulus. Jadi, di sini ada suatu persamaan di mana TR sama dengan 45X min 0,5X kuadrat. Nah, itu kita sebut sebagai fungsi objektif. Jadi fungsi objektif ini adalah sebagai acuan kita untuk menentukan apakah nilai yang kita cari ini sudah memenuhi kriteria yang kita maksud atau belum, yaitu optimum. Nah, cara untuk melakukan teknik optimasi dengan menggunakan pendekatan kalkulus, yaitu adalah kita harus menggunakan turunan fungsi pada fungsi objektifnya ini. Nah, seperti biasa ya, turunan fungsi yang kita sama-sama telah pelajari di bangku sekolah. Dari 45X min 0,5X kuadrat, kita dapatkan hasil 45 min X.
Di mana syarat dari turunan fungsi pertama untuk teknik optimasi ini adalah turunan pertamanya harus bernilai 0. Dari situ maka kita akan mendapat nilai X-nya sebesar 45. Nah, kita juga belum tahu nih nilai 45 ini sebenarnya nilai maksimum atau nilai minimum. Dan apakah sih ini nilai 45 ini? Nah, untuk menentukan apakah kita mempunyai nilai maksimum atau minimum, pada titik di mana fungsi turunan pertama bernilai 0, kita dapat menggunakan turunan fungsi keduanya dari fungsi objektifnya. Dengan aturan bahwa bila turunan keduanya itu bernilai positif, maka kita mempunyai nilai minimum. Dan sebaliknya, bila turunan keduanya negatif, maka berarti kita mempunyai nilai maksimum. Nah, dari soal fungsi objektif yang tadi kita kerjakan, dari turunan fungsi yang pertama, kita turunkan lagi menjadi turunan fungsi yang kedua. Di sini kita lihat dari 45 min X, kita mendapatkan hasil min 1. Di mana hasil min 1 ini adalah negatif. Berarti, dari nilai X sama dengan 45 ini, pada saat nilai turunan fungsi pertama bernilai 0, maka kita akan mendapatkan nilai untuk nilai maksimumnya. Seperti itu. Next. Itu apa bedanya dengan algoritma optimasi? Nah, sama juga, algoritma optimasi ini juga untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi atau permasalahan optimasi. Tapi bedanya adalah, jika tadi kita melakukan suatu teknik optimasi dengan menggunakan pendekatan kalkulus, maka untuk algoritma optimasi ini, kita melakukan teknik optimasinya dengan menggunakan pendekatan algoritmik. Nah, jika kita artikan per kata ya, jadi algoritma adalah suatu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, langkah-langkah logisnya ini berarti kebenarannya harus dapat ditentukan benar atau salah. Nah, permasalahan algoritma ini bukan hanya sekedar bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan, melainkan bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan tapi dengan cara yang paling efisien. Nah, sedangkan optimal ini berarti, atau optimasi atau optimum berarti nilai terbaik atau yang paling menguntungkan. Jadi jika kita artikan secara digabungkan kedua kata ini menjadi algoritma optimasi, itu bisa kita artikan berarti urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dengan langkah-langkah yang terbatas, tapi memiliki hasil yang efisien atau yang optimum. Nah, algoritma optimasi ini berdasarkan kasusnya, kita bisa mengartikan bahwa algoritma optimasi ini berarti algoritma untuk menemukan nilai X sedemikian sehingga menghasilkan fx. Nah, fx ini yang tadi kita sebut sebagai fungsi objektif yang bernilai optimum. Optimum di sini, seperti yang tadi saya bilang di awal, bisa untuk case memaksimumkan ataupun meminimumkan untuk suatu nilai f yang diberikan, yang mungkin disertai dengan beberapa batasan pada x. Nah, si x ini adalah nilai yang kita cari. Nilai yang kita cari ini bisa kita beri batasan tertentu, di mana x dapat berupa vektor dari nilai-nilai kontinu maupun diskrit. Nah, jadi nilai x yang kita cari ini nggak mesti harus nilai diskrit ya. Dia bisa berupa nilai kontinu. Nah, tapi kalau kita ingin mendapatkan nilai diskrit, tapi yang dihasilkan dari algoritma ini adalah nilai kontinu, itu bisa aja kita melakukan pendekatan lain. Misal seperti melakukan pembulatan nilai dan lain sebagainya. Nah, algoritma optimasi ini bisa dianggap sebagai generalisasi dari algoritma pencarian. Kenapa begitu? Jadi kan jika pada algoritma searching atau algoritma pencarian, terdapat kriteria tertentu yang menyatakan apakah elemen X ini yang kita cari merupakan solusi atau bukan. Nah, sedangkan pada algoritma optimasi ini tidak ada kriteria seperti itu ya. Yang ada hanyalah fungsi-fungsi objektif yang merepresentasikan bagus atau tidaknya suatu konfigurasi yang kita berikan. Jadi walaupun istilahnya secara kasat matanya ya, ini sama-sama algoritma pencarian, tapi di sini ada suatu perbedaan di mana pada algoritma searching terdapat kriteria tertentu, sedangkan pada algoritma optimasi tidak ada. Selanjutnya,
Nah, ini saya kutip dari referensinya dari Andi Hassad. Saya kutip dari papernya bahwa di paper tersebut dijelaskan bahwa algoritma optimasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada algoritma deterministik dan ada algoritma probabilistik. Nah, perbedaan mendasar dari kedua jenis algoritma ini adalah optimasi ini terletak pada cakupan masalah yang diselesaikan. Oke, jadi pada algoritma deterministik hanya terdapat satu statement untuk dieksekusi. Jika tidak ada statement lagi, maka algoritmanya itu dianggap selesai. Nah, algoritma deterministik ini cocok digunakan untuk masalah yang ruang solusinya tidak terlalu besar. Karena dilihat dari algoritmanya dia hanya mempunyai satu statement untuk dieksekusi. Sedangkan untuk algoritma probabilistik itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ruang solusinya sangat besar ya, atau bahkan hingga tak terbatas gitu. Kenapa demikian? Karena algoritma probabilistik ini berusaha menemukan solusi yang bagus. Jadi selalu ada solusi yang diberikan di algoritma probabilistik ini tanpa melebihi batasan-batasan yang telah ditentukan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah solusi yang bagus ini belum tentu yang paling optimal. Solusi yang bagus yang dimaksud di sini adalah solusi yang sudah dapat diterima oleh kita sebagai usernya. Nah, selanjutnya, karena ini adalah algoritma yang mengadopsi behavior dari kelelawar, kita akan sedikit bernostalgia mungkin ya terhadap pengetahuan yang telah diajarkan di mungkin bangku sekolah dasar. Nah, ini sangat menarik sih sebenarnya untuk melihat bagaimana alam bekerja ya. Di sini nggak apa-apa ya teman-teman, kita sambil review aja terlebih dahulu pengenalan terhadap kelelawar ini. Dengan harapan sebenarnya tujuan dari pengenalan kelelawar ini adalah agar teman-teman lebih paham nih, meta algoritma ini sebenarnya mau ke arah mana sih, terus apa yang diadopsi dari kelelawar, kenapa dia bisa mengklaim bahwa dia algoritma ini mengadopsi dari kelelawar, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita hubungkan ya, di perilaku kelelawar di alam ini dengan algoritma kelelawarnya. Oke, jadi kelelawar ini merupakan hewan mamalia yang dapat terbang, yang mana kedua kaki depannya ini berkembang menjadi sayap. Nah, jadi kelelawar ini merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Nah, kelelawar merupakan hewan nokturnal, jadi hewan ini aktif berburu di malam hari. Beberapa kelelawar memakan buah-buahan dan yang lainnya itu memangsa serangga. Nah, seperti yang kita ketahui ini, kelelawar ini kan tinggal di tempat yang gelap total ya, seperti gua dan lain sebagainya. Jadi bisa mungkin di SD kita sudah sebelum mengetahui ya bahwa kelelawar ini punya suatu kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan, pasti bayangan kita mungkin seberapa tajam sih penglihatan kelelawar ini hingga mampu aktif mencari makanan atau mangsa di malam hari dalam keadaan lingkungan yang gelap total. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan itu kan sering muncul tuh. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, kita belajar, kita mengetahui nih bahwa pada kenyataannya, kelelawar tidak mengandalkan penglihatannya untuk melakukan hal tersebut. Malah beberapa kelelawar memanfaatkan pendengarannya dan yang lainnya itu memanfaatkan penciumannya. Nah, lalu bagaimana bisa? Kenapa kelelawar nggak memanfaatkan penglihatannya aja? Nah, itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini saya sengaja untuk menaruh materi ini di PPT saya karena di paper aslinya Bet algorithm ini juga disebutkan bahwa kelelawar yang adopsi itu perilaku kelelawar yang diadopsi di Bet algorithm itu merupakan perilaku kelelawar jenis tertentu. Jadi nggak semua jenis kelelawar diadopsi dalam Bet algorithm ini. Nah, secara general ya, mungkin teman-teman juga udah tahu, jadi kelelawar ini dibedakan menjadi dua jenis ya, secara generalnya, yaitu ada megabet dan ada microbet. Nah, megabet ini nanti juga ada jenis-jenis lagi turunannya, microbet juga begitu.
Jadi megabit ini merupakan jenis kelelawar yang besar ya. Ukuran sayapnya itu 5 kaki dan beratnya itu sekitar 1 kg. Megabit ini merupakan kelelawar jenis pemakan buah-buahan. Dia memiliki mata yang tajam, dia memiliki mata yang besar dan indera penciumannya yang tajam. Nah, untuk microbit sendiri, ini merupakan kelelawar yang berukuran kecil. Jadi kelelawar jenis ini memakan cacing, serangga kecil, jangkrik, dan lain sebagainya. Terus sayangnya microbit ini mempunyai penglihatan yang sangat buruk ya, karena matanya itu tidak berkembang dengan baik. Nah, tapi penglihatan buruknya ini digantikan dengan indera pendengaran yang sangat tajam. Jadi bisa teman-teman lihat di screen ya, di mana telinga kelelawar ini tuh bahkan lebih besar daripada wajahnya. Lalu sebenarnya kelelawar mana sih yang diadopsi pada BET algorithm ini? Nah, BET algorithm ini mengadopsi perilaku dari kelelawar jenis microbit. Kenapa dia mengadopsi behavior dari microbit? Nah, nanti sama-sama kita akan lihat pada slide selanjutnya. Oke, jadi yang diadopsi algoritma kelelawar ini adalah perilaku ekolokasinya atau echolocation. Jadi kan kelelawar jenis microbit ini dia tidak mempunyai penglihatan yang baik ya, yaitu beradaptasi di lingkungan yang gelap total dengan cara melalui pendengarannya, atau bisa disebut sebagai kemampuan echolocation. Nah, echolocation ini merupakan kemampuan kelelawar untuk menghindari suatu obstacle, menemukan tempatnya bertengger, menemukan mangsa, hingga dapat membedakan ukuran mangsanya dalam keadaan lingkungan yang gelap total. Nah, kelelawar jenis ini dilengkapi dengan sonar yang disebut echolocator. Makanya cara kerja echolocation ini sama dengan cara kerja sistem sonar. Dan bisa dibilang juga bahwa echolocation ini merupakan kemampuan tipe sistem sonar khusus untuk kelelawar. Jadi bagian kelelawar ini yang saya sebut microbit tadi ya, dia juga menyesuaikan kemampuan echolocation ini. Misalnya pada microbit ini terdapat otot khusus di tenggorokan untuk membuat ratusan ultrasound dalam 1 detik. Dan juga bentuk telinganya sangat peka terhadap suara sekitarnya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat pada gambar. Di sini terdapat kelelawar ya. Dia memancarkan suatu gelombang suara atau frekuensi itu yang berwarna orange. Nah, jika frekuensi dalam radius gelombang suara tersebut terdapat sebuah objek, maka objek tersebut akan memantulkan kembali suaranya ke kelelawar. Yaitu ada tuh yang gelombang warna hijau. Jadi saat kelelawar menerimanya, kelelawar mampu untuk menghindari atau memangsa jika itu mangsa ya objek tersebut. Lalu bagaimana cara kerja echolocation-nya? Nah, secara umum di sini cara kerja echolocation, jadi pertama-tama kelelawar ini akan menghasilkan suatu gelombang suara. Nah, gelombang suara ini diintroduksi dari pita suara tadi yang mempunyai kemampuan mempunyai ini ya, suatu otot khusus di tenggorokan. Nah, hasil dari produksi suara ini menghasilkan getaran yang menyebabkan adanya fluktuasi di udara. Maka terjadilah gelombang suara. Nah, gelombang suara itu ditransmisikan ke arah yang telah ditentukan. Jadi maksudnya adalah gelombang suara ditransmisikan ke arah, biasanya ke arah kemana kelelawar sedang menghadap. Selanjutnya, objek yang jika dalam radius gelombang suara tersebut terdapat objek, maka objek yang terkena gelombang suara akan memantulkannya kembali ke kelelawar. Nah, dari gelombang suara yang diterima, kelelawar dapat mengkalkulasi letak objek dan membedakannya. Apakah objek tersebut merupakan mangsa atau bukan. Selanjutnya, tidak hanya untuk membedakan objek, kelelawar juga mampu untuk mengkalkulasi ukuran objek, bahkan untuk memperhitungkan ke arah mana objek bergerak, sampai untuk mengestimasi kecepatan objek tersebut berdasarkan prinsip Doppler. Nah, mungkin teman-teman sebagian juga udah pada tahu ya prinsip Doppler itu seperti apa. Nah, tapi nggak apa-apa, saya jelaskan aja sedikit.
Jadi prinsip Doppler itu merupakan perubahan frekuensi atau panjang gelombang pada seorang penerima terhadap yang relatif bergerak terhadap sumber suara. Jadi singkatnya, jika kita sebagai pendengar sedang diam dan mendengarkan suara dari sumber suara yang diam, maka suara yang kita terima atau yang kita dengarkan akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara tersebut. Nah, efek Doppler terjadi ketika tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi efek Doppler terjadi saat sumber suara bergerak terhadap pendengar atau sebaliknya. Sini bisa teman-teman lihat di gambar, sudah saya ilustrasikan dalam gambar. Jadi ketika kita misalnya sebagai pendengar, kita mendengar suara ambulan dari kejauhan yang bergerak mendekat ke arah kita, maka gelombang suara yang kita terima akan semakin meningkat seiring semakin dekatnya posisi ambulan dengan posisi kita, sampai posisi maksimal itu di posisi terdekat dengan kita, dan ambulan pergi menjauhi kita nih sirenenya, maka gelombang suara yang kita terima juga akan semakin menurun. Nah, agar teman-teman semakin mendapat gambaran ya dari proses echolocation ini, saya juga sudah sediakan ya suatu ilustrasi melalui gambar. Jadi ini caranya adalah pertama-tama itu kelelawar mengeluarkan atau mentransmisikan frekuensi ya, gelombang suara yang sangat tinggi, berfrekuensi tinggi. Itu dia sebelumnya kelelawar ini nggak tahu, jadi dia asal nembak frekuensi aja kemana. Nah, jika dalam radius frekuensi tersebut terdapat sebuah objek, dan objek tersebut kelelawar anggap sebagai mangsa, maka objek tersebut akan mengeluarkan atau menghasilkan pantulan dari frekuensi suara yang kelelawar hasilkan tadi. Kelelawar menerima frekuensi tersebut, lalu kelelawar akan memperkirakan atau mengestimasi posisi objek tersebut, dan sekali lagi mentransmisikan gelombang suara berfrekuensi tinggi, sampai akhirnya kelelawar ini menuju semakin dekat dengan objeknya dan akhirnya menangkap mangsanya. Nah, dari ilustrasi tadi, jadi pertama-tama bisa kita sederhanakan ya, bahwa pertama-tama tuh kelelawar tidak tahu di mana posisi objek atau mangsa. Jadi kelelawar mengeluarkan suara yang sangat keras, itu berfrekuensi tinggi. Itu gunanya adalah pertama-tama untuk sebagai istilahnya men-scan atau memeriksa seluruh bagian ruangan, apakah terdapat objek atau enggak. Nah, ketika kelelawar menemukan objek tersebut, posisinya di mana, kelelawar akan menurunkan frekuensi kebisingan suaranya. Jadi suara pertama tuh keras banget atau berisik banget ya. Suara selanjutnya ketika sudah menemukan mangsa, dia akan semakin memelan, semakin pelan. Itu bertujuan untuk menghemat energi dari si kelelawar. Nah, dalam kelelawar ini juga ada yang namanya rate of emission. Jadi seberapa banyak kelelawar mengeluarkan atau mentransmisikan gelombang suara per detik. Nah, ini juga sama. Jadi jika sebelumnya kelelawar akan mengeluarkan suara yang sangat keras, dan seiring dia menemukan posisi objek, suaranya akan pelan, rate of emission ini sebaliknya. Jadi pertama, kelelawar akan sekali mentransmisikan gelombang suaranya untuk men-scan ruangan sekitarnya. Lalu ketika dia menemukan posisi objek, rate of emission ini akan terus meningkat ya setiap detiknya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kelelawar ini bisa meningkatkan akurasi dalam penangkapan objeknya. Nah, selanjutnya pada gambar yang sebelah kanannya, itu juga terdapat suatu ilustrasi untuk membedakan ke arah mana sih bagaimana sih kelelawar bisa mengestimasi arah pergerakan objek, bahkan kecepatannya. Nah, jadi seperti ini. Jika kelelawar mengeluarkan gelombang suara,
dan gelombang suaranya yang diterima itu lebih cepat sampai ke kelelawar lagi kembalinya, maka kelelawar menganggap bahwa objek tersebut sangat dekat. Bisa dilihat oleh gambar yang paling atas, kelelawar mentransmisikan gelombang suara dan menerima gelombang suara yang sama. Jadi kelelawar menganggap bahwa objek tersebut adalah objek diam. Lalu pada gambar yang di tengah itu, kelelawar menerima gelombang suaranya, tapi gelombang suara yang diterima itu lebih sedikit dari yang dikeluarkan. Maka kelelawar berasumsi bahwa objek yang diincarnya itu atau mangsanya bergerak menjauhinya. Dan untuk bergerak ke arah sebaliknya pun sama konsepnya. Jadi apabila gelombang suara yang diterima kelelawar semakin banyak dari yang dikeluarkan, maka bisa dibilang bahwa kelelawar ini tahu mengasumsikan pergerakan objek ini sedang mengarah ke arah dia. Lanjut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke BET algoritmnya. Oke, jadi BET algorithm ini dikembangkan oleh Xin Xiang pada tahun 2010 dalam papernya yang berjudul A New Mechoristic BET Inspired Algorithm. Nah, Xin Xiang ini juga istilahnya penemu-penemu dari algoritma yang sebelumnya dibahas pada event-event sebelumnya. Jadi BET algorithm ini mengadopsi perilaku echolocation seperti yang tadi kita bahas. Nah, BET algorithm ini merupakan algoritma pertama dari jenisnya yang menggunakan frekuensi tuning. Di dalam papernya juga disebutkan bahwa BET algorithm ini mencoba untuk mengkombinasikan kelebihan yang ada pada algoritma optimasi yang telah ada sebelumnya. Nah, kalau di papernya itu dinotis bahwa algoritma tersebut ada Firefly algorithm yang tadi kita bahas, yang teman-teman bahas pada event sebelumnya. Ada PSO juga, ada binary search, dan lain sebagainya. Nah, makanya mungkin nanti di beberapa persamaan dalam BET algorithm ini terdapat beberapa persamaan juga yang sama dengan algoritma yang telah ada sebelumnya. Oke, next. Nah, jadi Xin Xiang ini dia kan terinspirasi dari behavior dari kelelawar. Nah, untuk pemodelannya dalam BET algorithm itu dimodelkan ke dalam beberapa poin yang menjadi sebuah rules atau aturan dari BET algorithm ini. Itu poin pertama adalah kelelawar menggunakan echolocation untuk mengukur jarak dan membedakan targetnya dan halangan secara magis. Nah, jadi secara magis di sini maksudnya adalah kelelawar bisa tahu gitu mana mangsa mana objek, walaupun dengan kemampuan ekolokasi, tapi kan harusnya agak sulit dibedakan ya antara ketika mangsanya diam kan bisa aja itu objek benda mati bukan mangsa, tapi kelelawar mampu mengetahui bahwa itu adalah mangsa. Oke, sebentar teman-teman. Oke, teman-teman, maaf, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan pertama bagaimana kelelawar itu bisa membedakan mangsanya secara magis ya. Nah, di BET algorithm ini juga sama. Jadi nanti jika ada suatu fungsi objektif yang dinilai lebih optimum nilainya, maka kelelawar tanpa membedakan mangsa atau maka BET algorithm ini tahu secara otomatis dan menuju ke arah tersebut. Nah, pada poin kedua, kelelawar terbang secara acak dengan kecepatan yang kita sebut V pada posisi yang kita sebut X dengan frekuensi tetap yang kita sebut F untuk setiap iterasinya. Nah, jadi masing-masing kelelawar ini mempunyai posisi dan kecepatannya masing-masing, serta frekuensi tetap di setiap iterasi. Ini sama seperti di habit alamnya ya. Jadi
Setiap kelelawar kan nantinya akan mengeluarkan sebuah frekuensi atau gelombang suara untuk istilahnya mencari mangsanya. Nah, di beta algoritma ini juga sama. Nanti dia setiap kelelawar ini akan mengeluarkan frekuensi juga. Lalu pada poin ketiga, kebisingan atau yang kita sebut A, dan rate of emission yang kita sebut R, di mana elemennya itu 0 sampai 1, yang dapat bervariasi disesuaikan tergantung seberapa dekat kelelawar dengan target. Nah, ini yang tadi kita bahas, bahwa kebisingan atau A ini, atau loudness ini, akan menghasilkan suatu nilai yang besar ya, pada awal iterasi. Kenapa demikian? Karena seperti habit atau perilaku kelelawar di alamnya, dia akan men-scan terlebih dahulu ruangannya. Nah, semakin kelelawar ini dekat posisi dengan target, maka dia akan mengecilkan atau semakin pelan suara yang dia keluarkan. Ini bertujuan untuk menghemat energi kelelawar. Kebalikannya, rate of emission ini akan semakin meningkat ketika kelelawar semakin dekat dengan target. Ini bertujuannya tadi untuk meningkatkan akurasi dari kelelawar terhadap tangkapan mangsanya. Di beta algoritma ini juga sama. Nanti kita akan biasanya parameter yang A ini kan sebagai parameter ya. Parameter A ini akan kita setting nilai awalnya itu besar, karena bertujuan untuk men-scan seluruh ruangan atau seluruh kemungkinan yang ada. Dan rate of emission ini kita set sebagai nilainya kecil pada awal iterasi. Nanti seiring berjalannya iterasi dan semakin dekat kita terhadap fungsi optimumnya, maka A ini akan semakin berkurang nilainya dan rate of emission ini bakal semakin naik. Selanjutnya, kebisingan memiliki range nilai A min, di mana bilangnya itu real positif bernilai sangat kecil, hingga AX bilangnya real positif juga bernilai jauh lebih besar dari A min. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih beta algoritma ini bekerja. Nah, jadi teman-teman, di beta algoritma ini ada beberapa persamaan yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama, untuk mendefinisikan frekuensi pada tiap iterasi, frekuensi di sini adalah frekuensi tiap kelelawar ya, yang tadi kita sudah sama-sama pelajari bahwa masing-masing kelelawar pasti mempunyai frekuensi untuk mencari mangsanya. Jadi untuk persamaan dalam beta algoritma itu rumusnya F min atau frekuensi minimal sama dengan frekuensi maksimal dikurang frekuensi minimal dikalikan dengan beta, di mana beta ini merupakan elemen 0 sampai 1 yang elemennya itu random vector dari distribusi uniform. Nah, nanti F min dan F max-nya ini akan kita setting sebagai parameter di beta algoritma. Lalu kelelawar kan tadi memiliki kecepatan ya. Jadi untuk mengupdate kecepatan kelelawar ketika dia telah menemukan mangsa, ini ada suatu persamaannya, yaitu VTI atau VTI sama dengan Vt-1 I plus XTI min X start dikali dengan frekuensi yang tadi kita telah cari di iterasi tersebut. Di mana VTI ini merupakan kecepatan yang baru atau kecepatan pada iterasi saat ini, dan Ft-1 ini adalah kecepatan yang lama atau kecepatan sebelumnya. XTI ini merupakan posisi saat ini, dan X start ini merupakan posisi terbaiknya, atau bisa dibilang global base atau current base. Jadi lumayan banyak nih sebutannya, tapi di sini kita sepakati aja sebagai global base-nya. Lalu ada update posisi. Nah, untuk mengupdate posisinya, jadi ketika kelelawar telah menemukan mangsa, maka kelelawar akan bergerak ke arah mangsanya. Nah, untuk mengupdate posisinya di iterasi tersebut terdapat dua cara. Dua cara ini, yang pertama ada
posisi yang lama ditambah dengan kecepatan yang tadi kita cari. Dan untuk update posisi yang kedua, ada posisi yang lama ditambah dengan epsilon, di mana epsilon ini elemennya -1 sampai 1 yang merupakan random number. Dan ada AT. AT ini merupakan rata-rata dari loudness atau kebisingan yang dikeluarkan pada tiap kelelawar dalam satu iterasi tersebut. Nah, lalu ada update loudness atau A dan ada update R-nya atau rate of emission-nya. Seperti yang tadi kita pelajari juga. Jadi kan loudness ini dia akan semakin menurun ya ketika telah menemukan mangsanya. Nah, pada algoritma ini juga nanti jika kondisi terpenuhi, maka loudness ini akan diupdate, di mana update-nya ini akan menurunkan nilai dari si loudness. Di mana AT+1 ini merupakan loudness untuk iterasi selanjutnya, dan ATI ini merupakan loudness untuk iterasi saat ini. Di mana dikalikan rumusnya adalah alpha dikali dengan ATI. Di mana alpha ini merupakan bilangan konstan yang punya range 0 sampai 1. Nah, lalu untuk update rate of emission sama juga. Jadi ketika kita telah menemukan suatu atau nilai optimumnya, ini rate of emission ini jika kondisi terpenuhi akan update. Nah, untuk update-nya itu dia akan meningkatkan nilai dari rate of emission tadi. Adapun persamaannya yang pertama. Jadi RT+1I sama dengan RI0 dikali 1 min eksponensial min gamma dikali T, di mana gammanya ini merupakan bilangan konstan lebih dari 0, dan RI0 ini adalah rate of emission saat ini, dan RT+1I ini adalah rate of emission update-annya atau selanjutnya. Lalu ada yang terakhir adalah T. T itu merupakan iterasi saat ini, atau iterasi dalam kondisi tersebut. Lanjut ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada pseudocode-nya. Jadi sama-sama kita baca pseudocode-nya. Dimana kita pertama-tama itu menginisialisasi atau menentukan fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektif ini yang tadi kita pelajari adalah nilai yang menjadi acuan apakah nilai yang kita cari ini sudah masuk ke dalam kategori kita sebagai nilai optimum atau belum. Selanjutnya inisialisasi jumlah kelelawar dan kecepatannya. Lalu selanjutnya kita definisikan frekuensi dari tiap-tiap kelelawar pada tiap iterasinya. Ini untuk iterasi awal dulu. Untuk iterasi awalnya berapa frekuensinya. Selanjutnya kita inisialisasi rate of emission dan loudness-nya juga. Lalu kita lakukan sebuah looping menggunakan looping while, di mana syaratnya adalah jika T merupakan iterasi ya, kurang dari maks iterasi atau iterasi maksimal yang telah kita tentukan. Nah, pertama-tama adalah kita mengenerate solusinya dengan menyesuaikan frekuensi. Lalu kita update kecepatannya juga, dan solusinya menggunakan persamaan yang tadi nih, yang tadi telah kita bahas. Nah, tadi kan saya juga sempat bilang ya bahwa untuk mengupdate posisinya itu terdapat dua cara. Dua cara ini ditentukan melalui sebuah kondisi, di mana jika nilai random lebih besar dari RI itu adalah rate of emission, maka kita akan update solusinya menggunakan persamaan yang X new sama dengan X hot plus epsilon AT. Kita akan mengupdate dengan persamaan itu. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi, kita akan mengupdate posisinya dengan persamaan yang atasnya, yaitu yang kecepatan sebelumnya ditambahkan dengan posisi sebelumnya ditambah dengan kecepatan. Nah, nantinya jika pelawar telah menemukan posisi mangsanya, kondisi ini itu tidak akan terpenuhi lagi, mengingat bahwa rate of emission ini nanti nilainya akan semakin meninggi.
Jadi ini kalau di papernya itu disebut sebagai random walk untuk update solusi yang pertama, dan flying randomly untuk update solusi yang kedua. Lalu kita masuk ke suatu kondisi lagi, jika loudness-nya nilai random itu lebih kecil dari loudness, dan nilai fungsi objektifnya itu kurang dari lebih bagus atau lebih optimum dari fungsi objektif sebelumnya. Nah, maka ini kita akan menerima solusi tersebut dan kita simpan untuk iterasi selanjutnya. Lalu kita update R-nya dan kita update A-nya. Di pseudo-AutoCAD juga udah disebutin tuh bahwa R-nya itu ada increase. Jadi R-nya itu meningkat dan A-nya itu reduce. Dan A-nya itu menurun. Lalu kita ranking solusinya dan temukan global base-nya. Agar semakin jelas, ini juga saya sudah tuliskan flowchart-nya dari beta algorithm ini. Jadi sama dengan pseudocode-nya, ini agar teman-teman lebih paham aja. Jadi pertama-tama kita inisialisasi fungsi objektifnya, terus jumlah kelelawarnya berapa, dan masing-masing kecepatan dari tiap kelelawar. Lalu kita definisikan frekuensinya pada saat posisi tersebut. Kita definisikan juga rate of emission dan loudness-nya. Masuk ke iterasi. Iterasi ini kita sesuaikan frekuensinya pada tiap iterasi. Lalu kita update kecepatannya dan solusinya. Untuk mendefinisikan frekuensinya itu pakai persamaan yang tadi kita bahas, yaitu Fmin sama dengan Fi sama dengan Fmin plus Fmax dikurang Fmin kali beta. Lalu kita update kecepatannya. Nah, masuk ke seleksi kondisi, di mana jika nilai randomnya itu lebih besar daripada nilai rate of emission, ya maka kita update posisinya dengan menggunakan persamaan X new sama dengan X old plus epsilon dikali rata-rata dari loudness-nya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka kita update posisinya menggunakan persamaan flying randomly yang disebutkan di papernya, yaitu posisi sebelumnya ditambah dengan kecepatan yang tadi kita cari. Masuk ke seleksi kondisi lagi, jika istilahnya algoritma ini telah menemukan nilai optimumnya, maka dia akan mengupdate loudness dan rate of emission-nya, di mana nanti loudness-nya ini akan semakin menurun dan rate of emission ini akan semakin meningkat. Masuk ke case tadinya. Di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan sebuah soal dengan fungsi objektif yang sederhana, yaitu X kuadrat. Kita akan melakukan mengimplementasikan beta algorithm ini dalam case tadi ini. Jadi kita set pertama ya, X1, X2, X3, X4 ini merupakan kelelawarnya. Jadi sini kita mempunyai 4 kelelawar. Kita mempunyai 4 kelelawar. Lalu kecepatan awalnya itu kita set semuanya 0. Rate of emission-nya itu semua kelelawar kita set 0,1. F-nya kita set 0, F-max-nya kita set 1. Dengan loudness-nya, alpha dan gamma-nya itu nilainya sama, yaitu 0,95. Ini case tadinya itu masih sangat basic ya teman-teman, jadi untuk implementasi beta algoritmnya mungkin nanti akan lebih kompleks dari ini. Lalu kita masuk ke iterasi pertama. Jadi pertama-tama kita cari frekuensinya di tiap kelelawar. Di sini saya tentukan bahwa nilai betanya itu kan nilai random ya. Ini saya tentukan bahwa betanya itu 0,08. Dan saya dapat hasil dan frekuensi dari tiap-tiap kelelawar. Yaitu frekuensi pada kelelawar 1 mengeluarkan frekuensi 0,08,
kelawar 2 pada iterasi pertama 0,4, kelawar 3 pada iterasi pertama 0,41, dan kelawar 4 pada iterasi pertama 0,93. Lalu kita cari nilai optimumnya, atau kita cari nilai fungsi objektifnya dari masing-masing X ini, masing-masing kelelawar. Oh ya, di sini kita case-nya itu untuk meminimumkan. Jadi ketika kita cari nih nilai fungsi objektifnya, maka kita dapat nih nilai paling kecil atau paling minimum, yaitu pada posisi 4 atau pada kelelawar pertama. Nah, ketika udah dapat, kita simpan dulu, nanti kita update kecepatan kelelawarnya menggunakan persamaan yang tadi kita bahas. Jadi kecepatan sebelumnya ditambah dengan posisi saat ini dikurang dengan posisi terbaiknya atau global base-nya dikali dengan frekuensi dari masing-masing kelelawar. Maka kita akan dapat kecepatannya untuk kelelawar pertama pada iterasi pertama kecepatannya 0, kelelawar kedua pada iterasi pertama kecepatannya 2,4, kelelawar 3 pada iterasi pertama kecepatannya 0,41, dan kelelawar 4 pada iterasi pertama kecepatannya 14,8. Selanjutnya, setelah mendapat kecepatan, kita update posisi kelelawar. Nah, di sini saya update-nya menggunakan persamaan X new ya. X new sama dengan X out plus epsilon dikali average dari loudness. Kenapa begitu? Karena saya asumsikan bahwa saya men-set nilai rate of motion itu awal-awal kecil. Jadi asumsinya bahwa random kondisi nilai random lebih besar dari R ini terpenuhi. Maka update posisinya kelelawar itu menggunakan persamaan yang X new ini. Lalu kita dapat hasil ya, hasil dari update posisinya, di mana pada tadinya posisi kelelawar 1 itu 4, sekarang jadi 4,62. Lalu pada posisi kelelawar 2 yang tadinya 10 jadi 10,62, kelelawar 3 jadi 5,62, dan kelelawar 4 menjadi 20,62. Nah, setelah kita dapat posisi baru, kita hitung lagi nih nilai fungsi objektifnya. Lalu kita dapat hasil 21 untuk kelelawar pertama, untuk kelelawar 2 112, untuk kelelawar 3 31, dan untuk kelelawar 4 425. Nah, jika teman-teman lihat nih di sini tidak ada fungsi objektif yang lebih baik dari posisi pertama ya. Karena posisi pertama bisa dilihat 16 nih. Sedangkan pada posisi yang barunya malah semakin menjauhi. Sedangkan case kita untuk meminimumkan. Maka tidak terpenuhi nih. Nah, karena iterasi awal, jadi kan dia masuk ke kondisi ini nih. Nih, jika nilai randomnya itu lebih besar dari A dan fungsi objektifnya itu lebih optimum dari fungsi objektif sebelumnya, maka dia akan mengupdate si R, rate of emission, dan loudness si A-nya. Tapi karena di sini kondisinya tidak terpenuhi, maka nilai randomnya itu, maka loudness-nya dan rate of emission-nya itu tidak diupdate. Nah, begitu seterusnya sampai iterasi maksimal yang telah teman-teman tentukan. Oke, di sini saya sudah contohkan juga. Di sini saya mengerjakan case tersebut dengan 10 iterasi. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di tabel fungsi objektifnya, di kolom fungsi objektif, di mana yang tadinya kita punya fungsi 16, nilai fungsi objektifnya 16, itu lama-lama semakin menurun menjadi 7. Yang artinya apa? Artinya adalah bahwa nilai yang kita cari ini konvergen atau mendekati ke arah suatu nilai yang telah kita tentukan. Yaitu untuk di case ini untuk meminimumkan. Kita masuk ke implementasi pada Python-nya. Oke, sebelum ke implementasi, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu.
Baiklah, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa diketikkan di kolom chat. Diberikan waktu dari sekarang. Nah, terima kasih. Sudah ada yang ingin bertanya. Untuk penyaji mungkin bisa membaca di kolom chat juga. Saya ada ini tadi saya baca komen di YouTube, ada yang bertanya, kira-kira frekuensi yang digunakan oleh kelar itu berada di berapa megahertz? Nah, untuk di net atau di alam itu biasanya kelelawar kalau nggak salah ya frekuensi antara 20 sampai 150 kHz. Nah, tapi kalau di bed algorithm ini kita tentukan frekuensi minimal dan frekuensi maksimalnya. Frekuensinya itu dihasilkan dari range frekuensi yang udah kita setting sebelumnya di parameter bed algorithm. Mungkin seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari penyaji. Nah, ada pertanyaan dari Anung B. Ariwibowo. Tadi ada slide yang menghitung RT plus 1 I. Apakah memang dihitung dari R0I pada waktu 0 atau RTI, R pada waktu T? Penyaji bisa tampilkan slide-nya. Oke, sebentar ya. Ini aja. Yang paling bawah sepertinya. Ya, itu persamaannya yang paling bawah. Jadi R-nya itu pertama-tama kita set. Nah, kita update-nya itu dari R yang kita set tadi. Nah, sering iterasinya kan diupdate. Jadi R yang tadi kita set di awal ketika diupdate, maka akan menjadi nilai R yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa kita menghitung R-nya itu berdasarkan R pada waktu T. Seperti itu. Oke, mungkin nggak ada lagi ya, Mas Adi. Bisa saya lanjut kalau begitu. Bentar saya beralih dulu screen-nya ke codingan. Baik, kita lagi menunggu. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung diketikkan di kolom chat. Baik, silakan dilanjutkan. Oke, di sini saya sudah menuliskan coding dari bed algoritmnya. Dan ini saya usahakan sesederhana mungkin ya untuk codingannya. Nah, nanti sama-sama kita pelajari line per line-nya dari codingan ini. Jadi yang pertama, kita import dulu nih semua library yang dibutuhkan, dan nggak banyak juga library yang dibutuhkan. Jadi pertama kita import library math, library random, dan library numpy. Selanjutnya, kita tentukan fungsi objektifnya. Nah, fungsi objektif ini saya sesuaikan ya, biar relate dengan case yang tadi kita sama-sama kerjakan, yaitu X kuadrat. Sini, teman-teman lihat. Lalu hasil itu kita kembalikan nilai dari fungsi objektifnya. Selanjutnya, kita buat sebuah fungsi untuk proses bed algoritmnya ini. Lalu kita set beberapa parameternya. Di sini saya namai parameter sesuai dengan yang kita pelajari. Kita set kita mau berapa sih jumlah kelelawarnya. Lalu kita set kecepatan tiap kelelawar.
kita set loudness-nya, rate of emission-nya, alpha, gamma, fmin, fmax, dan iterasi max itu seperti apa kita set sebagai parameter di get algorithm. Nah, langkah awal adalah kita inisialisasi dulu nih semua keperluan yang tadi yang sudah kita pelajari di pseudocode dan di flowchart-nya. Jadi di sini sebenarnya ini bisa teman-teman set lebih dari 4 ya. Dan nilainya itu bisa teman-teman variasikan dalam range tertentu. Nah, karena di sini case saya mau agak relate dengan case tadi yang tadi kita kerjakan, jadi saya samakan saja. Jadi saya punya 4 kelawar, di mana posisi kelawar pertama itu bernilai 4, kelawar 2 10 posisinya, kelawar 3 5, dan kelawar 4 20. Kita set kecepatan tiap kelawar. Di sini kecepatannya itu V0. V0 itu kita set di parameter awal, dan kita looping untuk setiap kelelawar. Jadi setiap kelelawar punya V0 nantinya. Begitu juga dengan frekuensi, sama, kita kali dengan ln x, yang artinya kita kali dengan banyaknya jumlah kelelawar. Nah, nanti frekuensi ini juga akan menghasilkan 4 ya, sesuai dengan kelawarnya. Loudness juga begitu, rate of emission juga begitu. Nah, di sini ini saya set sebagai iterasinya, dan rasio sebagai pembandingnya. Saya set nilai awalnya 0. Selanjutnya kita masuk ke looping, di mana syaratnya adalah jika nilai iterasinya kurang dari nilai iterasi maksimal yang telah kita set sebagai parameter tadi, maka statement di dalam while ini akan dieksekusi. Pertama-tama kita hitung nilai fitness-nya atau nilai fungsi objektifnya. Fungsi ini arahnya itu nanti akan kembali ke sini. X ini dia akan memenuhi parameter ini. Jadi X ini dia akan melooping semua elemen dari X, yang dari X ini. Jadi nanti dia akan fungsi objektif ini, X ini nilainya akan 4, 10, 5, 20, dan akan diproses di sini, yaitu dipangkatkan 2. Selanjutnya kita set fitness 2 ini sebagai pembantu aja untuk seleksi kondisi di akhir nanti sama-sama kita lihat. Nah, dimana tadi kan saya set rasionya itu sebagai nilainya 0. Berarti kan kondisinya terpenuhi nih. Kondisi ini juga sebagai pembantu aja, karena pada iterasi awal kan belum ada pembandingnya. Jadi rasio ini saya samakan sebagai fitness, dan local base-nya itu saya samakan sebagai X, atau nilai awalnya ini. Selanjutnya kita tentukan fitness-nya. Ini sebenarnya kondisi ini dijalankan harusnya pada iterasi kedua ya. Tapi pada iterasi pertama saya buat agar tidak error juga dan bisa dijalankan. Jadi kalau kita baca nih, pada for I, J yang merepresentasikan nilai fitness dan rasio, jika nilai I-nya itu atau nilai fitness-nya itu kurang dari J, di mana berarti nilai fitness-nya itu optimum, maka fitness-nya ini akan menyimpan nilai I. Kalau salah, dia akan menyimpan nilai J. Itu. Ini sebenarnya update fitness-nya untuk mencari nilai yang paling optimum. Lalu karena sini case-nya tadi kita untuk meminimumkan suatu fungsi objektifnya, maka di sini kita cari nilai paling kecilnya dari fitness yang udah kita seleksi. Selanjutnya, kita update local base-nya atau posisinya. Posisi dari kelelawar kita update. Jadi jika ada fungsi objektif yang lebih baik, maka posisi kelelawar akan berpindah ke arah menuju fungsi objektif tersebut. Selanjutnya, kita tentukan global base-nya. Global base ini adalah nilai yang paling optimum dari semua kelelawar. Kan tadi ada 4 kelelawar tuh. Nah, berarti kalau ini global base-nya itu ada 4, karena dia paling optimum. Di sini hanya print aja untuk sebagai parameter acuan ya, agar kita tahu apakah nilainya semakin
apakah nilainya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, masuk ke while yang tadi di flowchart tuh. Enggak, sorry. Ini masuk ke update posisi dan kecepatan. Jadi di mana kita bacanya, di mana posisi dan kecepatannya itu mewakili elemen X dan V, maka kita update di mana betanya adalah nilai random 0 sampai 1. Random terdistribusi ya, uniform. Nah, selanjutnya kita update frekuensinya untuk tiap-tiap kelelawar. Jadi nanti frekuensinya, jadi nanti tiap-tiap kelelawar punya frekuensi yang dihasilkan dari sini. Kita definisikan lagi nilai randomnya untuk seleksi kondisi di sini, di mana nilai randomnya itu lebih besar dari rate of emission-nya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kita update posisinya itu melalui persamaan yang X out tambah epsilon dikali rata-rata loudness-nya. Nah, seperti yang saya bilang, tadi kan nanti R-nya ini dia bakal semakin besar ya, seiring kelelawar itu mendekati target. Maka nanti statement di dalam if ini tidak akan dieksekusi. Dia akan mengupdate posisinya melalui istilahnya di paper flying randomly, yaitu di mana posisi kecepatannya, kita update kecepatannya, lalu posisinya itu adalah posisi yang lama ditambah kecepatan yang kita cari di sini. Lalu kita seleksi kondisi lagi untuk menentukan apakah posisi yang baru ini mempunyai nilai fitness yang lebih baik atau yang lebih optimum dari nilai fitness sebelumnya, dan apakah nilai random ini lebih besar dari A. Jika kondisinya terpenuhi, maka kita update loudness dan rate of emission-nya. Di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada perkalian it atau iterasi pada saat ini, di mana semakin besar iterasi kan berarti nilainya akan semakin tinggi ya. Makanya di sini nanti kalau kondisi ini terpenuhi, artinya adalah algoritma kita telah berhasil menemukan suatu nilai yang optimum. Jadi nanti R-nya ini akan semakin besar dan kondisi-kondisi ini tidak akan terpenuhi lagi. Begitu juga dengan alpha nih, atau loudness-nya. Dia akan dikalikan dengan alpha ya, dimana loudness dikali alpha ini nanti akan mengurangi nilai dari loudness-nya. Lalu kita simpan fitness-nya ini sebagai rasio untuk digunakan di iterasi selanjutnya. Ini kalau teman-teman lihat, rasio ini sebagai pembanding dari nilai fitness yang dicari. Kita increment iterasinya dan kembalikan nilai yang telah kita cari. Di sini saya kembalikan nilai fitness-nya dan global base-nya. Nah, selanjutnya kita jalankan fungsi yang tadi kita buat nih. Pertama kita atur parameter dulu nih. Parameter kita atur. Parameter ini saya atur sesuai dengan case tadi yang tadi sama-sama kita kerjakan, di mana jumlah kelelawar adalah 4, alpha, gamma, dan loudness-nya adalah 0,95, rate of emission 0,1, kecepatan awalnya adalah 0, Fmin dan Fmax-nya adalah 0 dan 1, serta saya mau iterasinya cuma sampai 10 saja. Di sini saya tampung nilai dari return dari fungsi objek dari fungsi bet algoritmnya. Kita panggil fungsinya, lalu kita masukkan semua parameternya, maka kita akan mendapatkan hasil. Kalau kita perhatikan dari hasil ini, teman-teman bisa lihat ya, di sini awalnya kita punya nilai fitness 16 dengan global base position-nya itu 4. Karena fungsi case-nya ini kita mau meminimumkan, dari 16 ini pada iterasi ke-10 ini berubah menjadi 0,17. Artinya apa? Artinya adalah di sini algoritma kita berjalan dengan baik ya. Karena fungsi dari kita case pada algoritma ini tuh untuk meminimumkan. Sini saya print lagi, di mana nilai paling optimum itu adalah nilai fitness 0,17 pada posisi kelelawar di 0,41. Nah, apakah cuman
apakah hanya ini ya? Apakah hanya iterasi 10 saja? Atau ada syarat yang lain? Nah, sebenarnya iterasi ini sesuai dengan case teman-teman aja. Nggak ada iterasi, nggak ada suatu aturan, iterasinya harus berapa. Tapi sini teman-teman bisa ganti sebagai syarat lain. Jika misalkan kalau di sini jika iterasinya lebih kecil atau iterasinya sudah terpenuhi semua. Nah, teman-teman bisa ganti juga menggunakan kondisi misalnya jika nilai yang kita cari sudah konvergen atau belum, itu nanti iterasinya akan stop dan lain sebagainya. Nah, itu nanti disesuaikan aja dengan case yang teman-teman hadapi. Nah, teman-teman, kalau ini saya buat codingannya from scratch ini tujuannya agar kita belajar ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang mau mudah aja menggunakan BET algorithm ini, sebenarnya si Python udah menyediakan juga library BET algorithm. Teman-teman bisa download aja, cara installnya tuh begini aja. Kalau menggunakan Google Colab atau Jupyter Notebook. Nah, cara penggunaannya juga simpel ya. Pertama kita import segala library yang dibutuhkan. Di sini saya import random untuk mengetahui nilai randomnya. Dan saya import semua fungsi yang ada di BET algorithm ini. Selanjutnya kita tentukan fungsi objektifnya. Lalu kita kembalikan nilai dari fungsi objektif. Dan untuk pemanggilan library BET algorithm juga sama. Kita panggil library-nya. Lalu kita masukkan semua parameter yang dibutuhkan. Nah, caranya gimana biar kita tahu parameter apa aja sih yang ada di BET algorithm? Nah, teman-teman bisa buka website untuk dokumentasinya di sini. Sini jelas ya teman-teman. Ini semua merupakan parameternya yang bisa teman-teman custom sesuai case yang teman-teman hadapi. Seperti itu. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk penyaji, materi yang sangat menarik dan juga sudah sangat jelas. Untuk pertanyaan, sudah ada beberapa pertanyaan dari Melanie Adrian di YouTube. Bagaimana cara mencegah konvergen ini yang biasanya terjadi dan membuat solusi terjebak ke lokal optima? Mungkin sambil menunggu teman-teman lainnya yang ingin bertanya, saudara penyaji bisa menjawab pertanyaan itu terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi sebenarnya untuk mencegah konvergen dini itu pada tiap-tiap algoritma itu berbeda ya teman-teman. Nah, khusus untuk BET algorithm ini, untuk mencegah konvergen dini, kita bisa lebih istilahnya lebih aware gitu terhadap parameter yang kita setting di BET algoritmnya. Misal ya, jika kita set yang harusnya rate of emission itu kita set di awal kecil, tapi kita set nilainya besar, maka itu juga akan berpengaruh terhadap konvergen dini ini. Begitu juga dengan loudness. Jadi jika ada salah langkah dari algoritmanya, salah langkah di sini algoritmanya sudah benar, tapi parameter yang kita setting itu tidak sesuai dengan karakteristik dari BET algorithm ini. Nah, itu juga bakal bisa menyebabkan konvergen dini. Mungkin seperti itu, Mas Adi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk teman-teman lain yang ingin bertanya, silahkan bisa diketikkan di kolom chat. Sembari menunggu teman-teman yang lain ingin bertanya, mungkin dari saya ada beberapa pertanyaan. Pada bagian algoritmanya, di sana tadi ada parameter loudness-nya ya, yang min dan juga max. Begitu juga yang min dan juga max. Untuk pengaturan awalnya, biasanya itu diatur berapa untuk minimum dan juga maksimumnya. Terima kasih. Oke, saya tampilkan dulu ya untuk materinya.
biar semakin jelas. Yang persamaan setting loudness-nya ya Mas Adi. Nah, jadi untuk loudness-nya ini sebenarnya tidak ada acuan pasti ya untuk seberapa bagus sih loudness setting awalnya itu agar algoritma kita berjalan sebagaimana mestinya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah, jadi teman-teman, ini nggak hanya berlaku untuk bad algorithm ya, untuk semua algoritma apapun. Jadi teman-teman harus mengetahui karakteristik dari algoritmanya sendiri. Nah, makanya tadi saya buka materinya itu dari awal atau dari basic banget, agar kita tahu karakteristik dari bad algorithm ini. Seperti yang kita balik lagi ya, seperti yang udah kita pelajari, jadi kan pertama-tama kelelawar akan mengeluarkan loudness atau suara yang sangat besar ya, atau suara yang sangat nyaring. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kelelawar ini bisa men-scan semua objek yang ada di habitnya atau di tempatnya dia berada. Begitu juga dengan algoritma ini. Jadi untuk karakteristik awalnya kita set loudness ini bernilai besar. Kenapa demikian? Ya kita berkaca aja pada perilaku kelelawar di alamnya. Jadi ibaratnya loudness ini sebagai scan awal gitu untuk menentukan posisi objek kira-kira di mana sih itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Yahya Suganti. Untuk bed sendiri sangat cocok digunakan untuk optimasi apa aja sih? Misalkan cluster atau similarity. Nah, untuk bed algorithm sendiri itu banyak banget ya kegunaannya. Jadi di sini saya pernah baca beberapa paper. Sebentar ya. Algoritma bed ini digunakan untuk apa aja? Nah, bed algorithm ini sebenarnya sebagai basic awal ya untuk terciptanya algoritma baru yang diklaim orang-orang. Jadi misalnya ada algoritma bed logical atau ada fuzzy logic bed algorithm. Nah, ini apa? Ini merupakan logika fuzzy yang di dalamnya itu terdapat bed algorithm. Nah, ini tuh diklaim oleh Khan et al. Pada tahun 2011 sebagai algoritma baru dalam fuzzy logic. Lalu ada algoritma K-means, juga ada algoritma K-means yang menggunakan bed algorithm, ada algoritma classification, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kegunaannya banyak dan cocok digunakan untuk cocoknya ini saya kurang begitu istilahnya saya kurang bisa untuk menentukan ini cocok untuk apa, cocok untuk apa gitu. Tapi dilihat dari karakteristiknya ini bisa kita gunakan untuk misalnya pengelompokan sebuah nilai kayak K-means, kayak fuzzy logic. Karena keunggulan dari bed algorithm ini adalah bed algorithm ini karakteristiknya itu dia memberikan konvergensi yang sangat cepat pada tahap paling awal. Kenapa demikian? Karena bed algorithm ini merupakan peralihan ya dari eksplorasi yang tadi nilainya loudness dan rate of emission yang kita set di awal menjadi eksploitasi. Nah, jadi namanya eksplorasi ke eksploitasi. Makanya dia bed algorithm ini mampu untuk memberikan konvergensi yang sangat cepat. Nah, algoritma ini juga efisien yang untuk case-case seperti klasifikasi. Pokoknya untuk case-case yang membutuhkan nilai konvergen yang sangat cepat atau solusi yang sangat cepat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan juga dari Mam Asrowardi dari YouTube. Jika dibandingkan dengan algoritma optimasi yang lain, posisi bed algoritma ini ada di mana? Kalau untuk posisinya ada di mana,
Saya kurang jelas nih, maksudnya posisi apa ya? Nah, tapi kalau untuk posisi ditemukannya, ini bad algorithm ini ditemukan pada tahun 2010 ya, berarti bad algorithm ini merupakan, oh ini teman-teman juga bisa lihat nih, kalau teman-teman ingat, tadi kan kita, mungkin dari teman-teman juga ada yang udah, apa ya, mengikuti event sebelumnya, tentang PSO algorithm. Nah, pada bad algorithm ini terdapat persamaan yang sama dengan PSO ini, karena bad algorithm memang mengadopsi keuntungan-keuntungan yang ada pada algoritma sebelumnya. Jadi bisa teman-teman lihat pada update posisi kecepatan yang dalam kurung itu di mana X awal X saat ini itu dikurang dengan current atau global base-nya. Nah, itu merupakan persamaan dari PSO. Jadi untuk kembali lagi ya pertanyaannya, untuk bad algoritmnya di posisi mana, saya kurang paham juga nih pertanyaannya posisi apa. Tapi untuk penemuannya dia lebih baru dari algoritma-algoritma yang telah kita bahas pada hari ini. Itu ada Firefly algorithm, ada PSO algorithm, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Sudah sangat jelas juga dijelaskan oleh saudara penyaji. Untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, waktu masih ada. Dipersilakan untuk bertanya dengan mengetikkan di kolom public chat. Untuk pertanyaan dari YouTube juga ada. Apakah ada saran nggak Mas, range parameter yang cocok untuk implementasi bad algorithm? Materi ini bisa di-download kah? Jadi untuk tanggapan dari saudara penyaji. Ya, terima kasih Mas Adi. Nah, untuk saran ya, range parameter yang cocok itu, pertama, balik lagi, kita harus tahu dulu nih, case kita itu mau dibawa kemana, untuk apa gitu. Ketika kita sudah tahu case-nya seperti apa, kita juga harus tahu karakteristik dari algoritma yang kita gunakan itu seperti apa juga. Nah, untuk range parameter yang cocok itu beda-beda ya teman-teman, tergantung case yang teman-teman hadapi. Itu. Jadi bisa dibilang tiap-tiap case dengan algoritma yang sama, parameternya akan berbeda-beda. Dan untuk parameter yang sama pun hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Nah, untuk materi ini bisa di-download atau enggak, teman-teman bisa lihat secara ulangnya ada langsung di channel YouTube bisa ya. Mungkin itu Mas Adi. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sembari menunggu, misalnya jika ada yang ingin ditanyakan, saya ingin menyampaikan juga untuk teman-teman bahwa BISAI mengadakan banyak materi roundtable dan juga web seminar. Teman-teman bisa mengikutinya dan juga mengecek event-event yang akan dilaksanakan melalui website Bisa Tampil dan mengeceknya di event tersebut. Teman-teman ya bisa diklik. Sebelumnya saya minta maaf nih Mas Adi dan teman-teman semua ya, karena materi yang saya sampaikan mungkin masih basic banget ya. Masa kita harus kenalan-kenalan lagi sih sama kelelawar. Tapi sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman. Tujuan saya juga untuk agar teman-teman bisa relate nih antara bad algorithm sama algoritmanya itu seperti apa. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu. Ya baik, Mas Alfi, materi sudah sangat jelas dari awal sampai akhir. Jadi kami semua sebagai yang mungkin awam dengan materi ini jadi lebih mengerti dan paham bagaimana karakteristik dari algoritmanya. Baiklah, sambil kita menunggu jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin untuk 3 penanya. Jika ada yang ingin bertanya, untuk 3 pertanyaan lagi maksimal.
saya ingin coba review untuk materi yang telah disampaikan pada hari ini. Algoritma PET algoritma ini dikembangkan berdasarkan karakteristik dari kelelawar. Bagaimana kelelawar mencari mangsa dan juga sumber makanannya dengan menggunakan prinsip echolocation. Nah, jika dilihat dari tahun pembuatan algoritmanya, algoritma ini merupakan bisa perlengkap atau penyempurnaan dari algoritma metaheuristik yang telah diciptakan sebelumnya, misalnya seperti algoritma PSO. Hal itu dapat dilihat bahwa adanya suatu persamaan yang mirip dengan persamaan di PSO yang digunakan dalam algoritma ini. Untuk penyempurnaannya di algoritma ini yaitu untuk masalah konvergensinya akan menjadi lebih cepat dikarenakan masalah eksplorasi yang ada pada algoritma sebelumnya di-extend menjadi masalah eksploitasi. Jadi pada saat suatu kelelawar menemukan sumber makanannya, maka dia akan lebih cepat untuk menuju ke sumber makanan tersebut tanpa mengeksplorasi lagi sumber-sumber makanan yang lain. Kemudian untuk pemilihan parameternya, sesuai dengan apa sudah pertanyaan dan juga penjelasan tadi, tidak ada tentangan baku bagaimana kita memilih range parameternya, itu bisa disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian algoritma ini juga memiliki banyak fungsi dan kegunaan, bisa untuk clustering juga, dan juga masalah klasifikasi. Dan juga telah banyak paper dan penelitian yang mengimplementasikan algoritma PET algoritma ini untuk menyelesaikan masalah-masalah klasifikasi dan juga clustering. Bella, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ataukah sudah cukup jelas? Ya, sepertinya sudah jelas ya Mas Adi. Saya review kembali, jadi teman-teman, optimasi ini bisa digunakan di semua bidang ya. Tadi seperti saya ambil contoh di awal, ini bisa untuk memaksimumkan nilai pendapatan suatu perusahaan atau meminimumkan kerugian, memaksimumkan laba, untuk pengaturan jadwal kuliah, untuk pengaturan komputasi. Jadi optimasi ini sebenarnya sangat luas ya. Yang untuk teman-teman yang sudah belajar neural network, mungkin teman-teman jangan terpaku bahwa optimasi ini hanya digunakan di neural network aja untuk optimasi bobot, untuk optimasi loss function-nya, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, gimana kepada moderator saya kembalikan. Bella, mohon maaf baru bertanya. Oke, di kolom chat ada satu pertanyaan, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir ya. Bedanya dengan linear programming apa, Mas? Oke, untuk saudara penyaji, untuk pertanyaan terakhir, silakan. Yes. Cek untuk saudara penyaji. Maaf Mas tadi ada sedikit kendala di sini. Gimana Mas Adi? Untuk pertanyaan dari Bayu Permana Sejati, bedanya dengan linear programming apa ya, Mas? Terima kasih. Untuk linear programming sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih. Ini menurut saya aja ya, karena dia sama-sama untuk ini ya, setahu saya sih untuk
pemecahan suatu masalah juga kan. Dan sama-sama untuk mencari sumber-sumber yang optimal gitu. Ini pertanyaan untuk teknik bed algoritmnya atau dari algoritmanya aja atau gimana nih? Saya masih kurang nangkep pertanyaannya Mas Adi. Mungkin Saudara Bayu Permana bisa diperjelas? Perbedaan untuk Mas Bayu Permana Sejati, apakah perbedaan dari algoritma bed algoritmanya dengan linear programming atau perbedaan apanya Mas? Untuk Saudara Bayu Permana. Oke, untuk Saudara Mas Albi, perbedaan secara algoritmiknya, apakah ada perbedaan yang linear programming? Secara algoritmiknya tentu beda ya, pasti beda algoritma sih. Bed algoritma ini dengan algoritma optimasi yang lain pun juga beda gitu. Untuk secara algoritmnya. Nah, tapi untuk fungsinya tetap sama ya, yaitu mendapatkan nilai optimum dari suatu permasalahan optimasi. Tapi untuk secara dia mendapatkan nilai tersebut, itu kan berarti secara algoritmiknya itu pasti berbeda. Nah, untuk perbedaannya sendiri, saya belum terlalu explore nih di linear programming itu seperti apa. Seperti itu Mas Adi. Baik, terima kasih untuk Mas Albi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan di sini yang sudah bertanya. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan yang sudah mengikuti acara sesi kali ini dari awal sampai akhir. Mungkin tadi pertanyaan terakhir untuk Saudara penyaji, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Kalau ada, dipersilahkan. Oke, ada Mas Adi sedikit aja. Jadi teman-teman, terima kasih nih yang udah mau menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ya di event belajar algoritma optimasi tentang bed algorithm ini. Nah, tambahan juga untuk teman-teman yang ikut sesinya dari pagi, saya juga ucapkan terima kasih nih karena mau belajar dari pagi sampai menjelang sore seperti ini. Terus untuk kekurangan saya atau kesalahan saya baik sengaja atau enggak, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk saudara penyaji dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jika ada rekan-rekan sudah mengikuti dari pagi juga terima kasih. Jadi bisa belajar banyak ya kita dari algoritma yang based on nature ini dan juga implementasinya di Python dan juga bagaimana mengaplikasikannya untuk masalah-masalah pada di dunia nyata. Baik itu untuk masalah klasifikasi, regresi maupun masalah-masalah optimasi lainnya. Baik ya, saya sebagai moderator, saya Adi, mewakili panitia dan juga narasumber, mengucapkan terima kasih banyak dan juga jika ada kesalahan kata dan juga kekurangan dalam penyajian, saya sebagai perwakilan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sampai jumpa lagi di event-event selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.